Sinergi itu adalah wadah akselerator kami. Kami harapkan dengan akselerator ini kita bisa mengembangkan banyak startup untuk Indonesia. Latar belakangnya adalah karena BCA itu adalah sebuah bank atau bangku. Ya, zaman dulu ya semua orang duduk di warung di bangku yang sama untuk membicarakan ide bisnis atau mencari solusi, membangun kepercayaan, dan akhirnya komunitasnya berkembang. Selain mereka mengikuti program itu, juga kami akan membantu mereka untuk ketemu one-on-one. Bahkan kami pun bisa membantu mereka untuk mempertemukan mereka dengan mentor-mentor di BCA. Bahkan kalau sampai mereka sudah siap, itu kami akan mempertemukan mereka dengan para investor. Jadi sinergi itu saya rasa sangat akan membantu sekali untuk para startup yang ingin berkembang. Jadi sinergi itu memang sengaja kami desain ya, bentuknya hampir seperti co-working space gitu ya. Jadi dengan suatu tempat yang cukup cozy, suatu desain yang cukup menarik, terbuka, ada tempat kerja, ada ruang rapat, ada pantry, ada breakout area, bahkan ada seperti mini auditorium di mana itu bisa digunakan kalau ada presentasi kecil atau ada suatu acara-acara seminar-seminar kecil. Dengan adanya sinergi ini diharapkan BCA bisa membantu atau mendukung pertumbuhan atau perkembangan para startup atau fintech di Indonesia. Ayo, komunitas startup Indonesia yang memiliki ide keren-keren, produk yang keren-keren, kita sukseskan Indonesia bersama. Saya adalah Redi Sutandang, saya adalah CTO dan co-founder dari startup Happy Five. Halo, aku Analia Tan, CEO dan co-founder Kido.id. Saya Abdul Kifli Sangaji, biasa dipanggil Ali, saya co-founder dan CTO di Jujunomic. Halo semua, nama saya Luis dan saya adalah CMO dan co-founder dari Universitas 123. Saya Relwanu, co-founder dari PowerBrain. Aku Audrey, marketing dari Duitin, salah satu peserta yang mengikuti BCA Synergy Accelerator Batch 4. Halo, nama saya Bagus, dan saya adalah founder dan CEO dari Medfit. Hai, saya Tracy Tadia, CEO and founder dari Hypejak. Helpful, Milestone, Cepat, Inspiratif, Insightful, Powerful,
edukatif. Perkembangan yang dialami oleh startup yang kami mentori mengalami peningkatan dalam cara berpikir ya, dalam menemukan dan menyelesaikan masalah. Ada 2 startup yang aku bina beberapa bulan terakhir dan kita banyak diskusi nih terkait go-to-market strategy sampai persiapan fundraising. Setiap startup menunjukkan peningkatan yang signifikan pada proses fasilitator ini, mulai dari bagaimana mengatur tim startupnya, meningkatkan values dari produknya, hingga bisnis model yang selalu diasah agar bisa menghasilkan startup yang lean dan juga efisien. Dan pengalaman kami dari industri untuk bagaimana membangun tim, bagaimana cara kita mengganti decision, mengambil keputusan, dan kemudian juga sehingga sangat mudah bagi kami untuk bisa membantu startup ini mengembangkan dinamika startup dari zaman ke zaman. Aku rasa mereka udah more than ready untuk naik ke level selanjutnya di bisnis masing-masing dan senang banget ya bisa menjadi saksi perjalanan bisnis mereka hingga saat ini. Setiap startup memiliki kualitas yang bagus dari masing-masing bidang, mulai dari kualitas tim yang solid dan juga kualitas bisnis model yang sudah sangat baik saat mengikuti sinergi accelerator base 4. Kami mendapat banyak sekali masukan, terutama dari mentor dan seminar yang diadakan oleh Sinergi. Hasil yang diperoleh pun sangat positif, sehingga kami merasa sangat beruntung banget bisa bergabung di program Sinergi by BCI ini. Sinergi banyak membantu kami dalam memberikan insight tentang how to run a startup, from product market fit to commercialize it. Di samping exposure dan networking yang diperoleh, program mentoringnya sangat intimate sehingga banyak diskusi yang membantu kita. Yang diperoleh di Sinergi itu banyak banget, terutama pas mentorship karena kita benar-benar one-on-one sama mentornya dan sangat intensif dan benar-benar diajarkan secara detail. Jadi benar-benar case-nya itu bisa kita aplikasiin di bisnis kita. Luar biasa. Menurut kami, program ini sangat powerful. Kenapa? Karena kami diberikan banyak insight mengenai bagaimana finansial dalam sebuah startup, bagaimana kami mengembangkan produk berbasis teknologi, dan juga bagaimana kami dapat memahami market yang tersedia. We gathered so many insights during our mentoring sessions. Kami membahas mulai dari HR, operations, finance, branding, marketing, banyak banget. Dan kami bisa langsung mengaplikasikannya untuk aktivitas sehari-hari. Jadi terima kasih BCA Sinergi. Let's level up Your business. BCA Synergy Accelerator Program.
Oke, selamat sore Bapak Ibu Manajemen BCA, startup antusias, dan seluruh tamu undangan. Selamat datang pada acara Kick-Off Synergy Accelerator Batch 5, Founders Inspiration in Accelerating Their Startup, di mana acara ini merupakan rangkaian peluncuran program Synergy Accelerator Batch 5 yang dikemas dalam bentuk talk show interaktif. Nah, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Clara, MC yang akan memandu acara pada sore hari ini. Bapak Ibu, aku mau sapa-sapa dulu dong nih. Boleh dong ya, ramaikan dulu nih kolom chatnya. Kalian nih sore ini join eventnya tuh pada dari mana sih? Coba aku dulu ya. Kalau aku dari Jakarta. Nah, boleh dong rame ini, aku mau tahu deh. Biasa kan kalau kita event offline, ya kita ngumpul di satu tempat bareng ya. Tapi kan kalau online ini bisa dari berbagai macam daerah, bahkan bisa sampai di luar Indonesia nih Bapak Ibu. Oke, di sini aku lihat di kolom chatnya, masih Jakarta, 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 ada lagi di Tangerang, ya masih Jabodetabek ya. Masih Banten, ada yang dari Depok juga, ada yang dari Yogyakarta juga. Wah, kan gudeg nih setiap hari ya. Ada yang dari Cirebon juga, banyak kan masih Jabodetabek nih ya. Oke, ada yang dari Bogor juga ternyata, saya juga orang Bogor loh. Ada yang dari Madiun, wah oke, berbagai macam sekali nih ya Bapak Ibu. Oke, dimanapun Bapak Ibu berada, terima kasih sebelumnya sudah join pada event Synergy Accelerator sore ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya Bapak Ibu. Oke, nah sebelum kita memasuki sesi acara, saya akan membacakan dulu rules untuk kegiatan kick-off kita sore hari. Oke, yang pertama, bagi Bapak Ibu semua, dilarang merekam kegiatan sore ini. Tapi tenang saja, bagi para Bapak Ibu yang mau menonton kembali talk show hari ini, dapat mengaksesnya di YouTube Synergy. Jadi boleh buka YouTube, langsung di-search aja Synergy, itu nanti langsung keluar channelnya, atau nanti bisa juga kunjungi website Synergy di synergy.id. Lalu yang kedua, diperhatikan juga untuk tidak membahas segala informasi yang mengandung sara. Lalu selama kegiatan berlangsung, tolong dipastikan bahwa Zoom Bapak Ibu dalam keadaan mute ya Bapak Ibu, supaya nanti berjalannya talk show dan sharing session bisa berjalan dengan lancar. Lalu apabila Bapak Ibu ada pertanyaan terkait event kita sore ini, jangan khawatir, nanti akan ada Q&A session-nya, tapi sepanjang event berjalan, kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung dituangkan dalam kolom chat, atau nanti langsung menggunakan fitur raise hand, yang nanti akan dipersilahkan untuk bertanya saat Q&A session Bapak Ibu. Nah, selanjutnya supaya Bapak Ibu lebih kebayang nih ya, sore ini tuh kita mau ngapain aja sih dalam 90 menit ke depan gitu ya. Nah, ini adalah rangkaian acara event kita sore ini. Acara ini akan dibuka dengan kata sambutan dari pihak BCA, lalu kita akan masuk ke dua acara utama hari ini, yaitu akan ada sesi talk show dari narasumber yang spesial, yang sudah terpampang nih ya mukanya di poster, lalu juga akan ada sesi presentasi mengenai program Synergy Accelerator Batch 5. Oke, sebelum kita masuk ke rundown pertama, saya mau kasih tahu nih Bapak Ibu bahwa Synergy Accelerator akan membagikan 3 buah flash senilai masing-masing Rp50.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya gimana? Gampang banget Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu dipastikan sudah memfollow akun Instagram official-nya Synergy Accelerator, yaitu di @synergy.accelerator, sesuai yang tertulis di layar Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu silakan untuk share keseruan hari ini melalui Instagram Story ya Bapak Ibu. Sekali lagi di Instagram Story, dapat berupa foto maupun video. Lalu di dalam konten Instagram Story tersebut, jangan lupa untuk mention juga nih ke Synergy.accelerator supaya kita tahu nih ya nanti. Jadi yuk share keseruan acara hari ini sebanyak-banyaknya dan juga seunik mungkin Bapak Ibu. Karena mungkin siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang berkesempatan untuk mendapatkan flash Synergy ini. Dan jangan khawatir juga Bapak Ibu, selain cara ini nanti akan ada cara lainnya untuk bisa mendapatkan BCA Flash Synergy. Gimana caranya? Nah, ikutin terus event kita sampai akhir ya.
Oke, sekarang kita akan masuk ke acara utama nih, Bapak Ibu. Nah, kalau sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri, sekarang saya mau memperkenalkan programnya ya. Jadi sebenarnya apa sih Synergy Accelerator itu ya, Bapak Ibu? Jadi Synergy Accelerator itu adalah sebuah program akselerator startup yang juga merupakan platform kolaborasi antara komunitas startup dan grup BCA yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sebagai pembuka, kita akan mendengarkan kata sambutan dari BCA yang diwakilkan oleh Ibu Inge Setiawati selaku Executive Vice President of CSR BCA. Ibu Inge Setiawati telah menjabat sebagai Executive Vice President CSR BCA sejak 1 September 2016. Dan beliau juga memulai karirnya di BCA sejak tahun 1990. Dan beliau pernah menduduki berbagai posisi penting manajerial di beberapa kantor cabang BCA, pimpinan kantor cabang pembantu, wakil pimpinan kantor cabang utama, kepala kantor cabang utama, dan corporate secretary. Tanpa perlu berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Inge. Ibu Inge, mohon maaf. Di-unmute dulu, Bu. Ya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih, Clara. Ya, selamat sore yang terkasih Bapak Ibu Manajemen BCA, yang terhormat Bapak Stefanus Lutfi, Co-founder dan CEO JARI, alumni Startup Synergy Batch 1, Bapak William, Co-founder dan CTO Very Hubs, alumni Startup Synergy Batch 2, Ibu Tracy Tardia, founder dan CEO Hai Pajak, alumni Startup Synergy Batch 4, Bapak, Ibu, para tamu undangan, serta teman-teman startup sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, marilah kita bersyukur dahulu nih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita diberi kesehatan yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini walaupun secara daring. Dalam acara apa nih? Tentunya acara Kick-Off Synergy Accelerator Batch 5. Rekan-rekan yang saya hormati, pertumbuhan dan perkembangan startup di Indonesia semakin meningkat pesat dari tahun ke tahun. Ada begitu banyak startup dan beberapa di antaranya telah mendulang kesuksesan di kancah internasional. Dengan semangat yang tidak pernah padam tersebut dan sejalan dengan salah satu program pemerintah Indonesia, BCA senantiasa terus mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekosistem startup digital di Indonesia. Salah satunya yaitu melalui program Synergy Accelerator. Synergy Accelerator sendiri adalah salah satu program CSR BCA untuk mendukung perkembangan ekosistem startup digital di Indonesia dan merupakan suatu wadah bagi startup digital untuk berkolaborasi dan menciptakan inovasi. Saya percaya teman-teman startup juga masih semangat ya untuk terus berkarya sehingga bisa berkembang maju terus dan terus. BCA akan berusaha secara maksimal untuk tetap menghadirkan program accelerator yang berkualitas dan bermanfaat untuk semua startup peserta program ini. Semoga melalui program ini juga akan membuka peluang untuk bersinergi dengan grup BCA, baik dalam bentuk partnership, investment, maupun bentuk kerjasama lainnya untuk menumbuhkan ekonomi digital Indonesia bersama-sama. Acara kick-off ini juga menandakan bahwa secara resmi program Synergy Accelerator Batch 5 telah dibuka. Bagi semua startup yang ada di seluruh Indonesia, mari bergabung bersama dalam program Synergy Accelerator Batch 5 ini. Bersama-sama kita maju, berkembang, meningkatkan perekonomian Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa dalam program Synergy Accelerator Batch 5. Salam sinergi. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Inge atas kata sambutan yang diberikan. Nah, Bapak Ibu, ini saatnya kita tunggu-tunggu nih ya. Kita akan memasuki acara utama dari Kick-Off Synergy Accelerator Batch 5 hari ini, yaitu talk show interaktif yang bertema Founders Inspiration in Accelerating Their Startup.
yang pastinya dengan para speaker yang sudah memiliki banyak pengalaman menarik dan menginspirasi mengenai dunia startup. Untuk acara selanjutnya ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Erich Sunarta, selaku Assistant Vice President Digital Innovation Solutions BCA. Bapak Erich bergabung dengan BCA, khususnya di grup Digital Innovation Solutions, sejak tahun 2015. Dan beliau merupakan leader yang langsung bertanggung jawab atas tim sinergi. Langsung saja, untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan kepada Pak Erich. Oke, thank you Clara. Selamat sore semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Erik dari BCA. Saya akan memimpin acara diskusi kita pada sore hari ini dengan tema Founder Inspiration in Accelerating Their Startup. Jadi jika kamu adalah founder atau calon founder startup, atau punya minat di dunia entrepreneur, tentunya bisa mendapat banyak insight dari cerita atau pengalaman 3 narasumber kita nanti ya, yang sudah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Nah, langsung saja siapa sajakah mereka? Pertama saya sambut dulu nih. Ada Pak Stefanus Lutfi Windarto selaku co-founder dan CEO Jari. Jadi beliau sudah menggeluti dunia industri IT selama kurang lebih 22 tahun. Lulusan Universitas Bina Nusantara, ya seangkatan saya nih kayaknya. Terus pada tahun 2017 mendirikan Jari, di mana Jari ini adalah perusahaan teknologi yang fokus, salah satunya fokus pada solusi digital proses collection, khususnya bagi industri keuangan ya Bapak Ibu. Dan Jari juga merupakan alumni Synergy Accelerator batch perdana nih tahun 2019. Dan sudah mendapat beberapa pencapaian antara lain top 5 di Samsung ISV Challenge tahun 2017 dan top 20 Start for Industry 2020 dari Kementerian Perindustrian. Langsung saja saya sambut Pak Lutfi, selamat sore. Selamat sore Pak Erik. Thank you ya Pak Lutfi udah bergabung dengan kita pada sore hari ini. Sehat ya Pak ya? Sehat Pak. Siap. Thank you. Saya lanjut ke narasumber kita yang kedua, ada Pak William. Nah, biasanya kan William pakai A ya. Ini unik nih pakai E, Pak William. Nah, beliau adalah co-founder dan CTO Very Hubs. Nah, beliau ini punya antusiasme di bidang product management, software engineering, computer vision, dan AI. Topiknya berat-berat ya. Jadi beliau ini mendapatkan gelar PhD di computer vision dari Inha University South Korea pada tahun 2017. Beliau juga merupakan salah satu orang Indonesia yang pernah menjadi top publikasi di CVPR, ICCV, TPAMI. Semoga nggak salah baca nih. Nah, selama menjalankan studi PhD, beliau juga sukses menjalankan beberapa proyek dengan perusahaan internasional. Misalnya ada Samsung, ada SK Telkom di Korea ya. Nah, Very Hub sendiri merupakan startup yang sudah didirikan pada tahun 2019 dan merupakan perusahaan yang berbasis software as a service yang menyediakan solusi satu atap bagi kepatuhan dan keamanan bisnis digital. Nah, si Very Hub juga merupakan alumni Synergy Accelerator Batch 2 tahun 2020 dan sudah berkolaborasi dengan banyak perusahaan di Indonesia, salah satunya dengan BCA dan BCA Digital. Oke, selamat sore Pak William. Selamat sore Pak Erik. Senang sekali bisa ketemu lagi nih Pak. Thank you ya Pak Ya, ya sudah support acara kita. Thank you invitation-nya. Siap. The last but not least, narasumber kita yang ketiga ada Ibu Tracy Tardia selaku CEO dan founder dari Hai Pajak. Beliau punya minat di business automation, marketing planning, and analysis, fintech, product development, wah banyak ya. Beliau lulusan Parayangan Catholic University, jurusan ekonomi, business English di Melbourne University. Nah, beliau juga segudang prestasi nih, merupakan representatif dari Indonesia untuk ASEAN ICT Award, dan juga merupakan runner-up Seed Star World Competition. Wah, luar biasa banget. Nah,
Hai Pajak ini didirikan tahun 2020, jadi relatif masih baru. Jadi teman-teman para founder bisa belajar banyak juga nih dari Hai Pajak. Hai Pajak punya produk One Stop Solution Tax App yang dapat memberikan solusi pajak yang efektif untuk menjawab permasalahan pajak kita. Nah, Hai Pajak ini alumni kita tahun 2021 batch 4. Jadi Hai Pajak sendiri sudah meraih beberapa penghargaan, antara lain posisi pertama Alibaba Get Global Challenge 2020 dan menjadi viewer choice dari Alibaba Get Global Challenge 2020. Selamat sore Bu Tracy. Halo, sore Pak Erik, sore semuanya. Thank you Bu sudah bergabung dengan kita. Thank you juga udah diundang. Siap, sebelum kita mulai diskusi kita, nah untuk teman-teman semua, diskusi ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Jadi mohon teman-teman untuk mute mic-nya selama sesi diskusi. Dan bagi kamu yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di fitur chat. Nanti sesi Q&A saya akan bacakan. Atau nanti pada saat sesi Q&A bisa pakai fitur raise hand. Ya. Jadi nanti saya akan tunjuk dan bisa langsung tanya open mic. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Ini pertanyaan yang susah-susah gampang. Jadi untuk memulai diskusi kita, saya bertanya ke semua speaker dulu nih. Sebenarnya apa sih yang memotivasi, ya? What motivated you to start your company or your startup? Nah, mungkin saya minta dari Pak Lutfi dulu kali ya, bisa cerita nih pengalamannya. Kenapa sih bisa mendirikan Jari? Apalagi produk yang dimiliki Jari kan quite unik ya, solusi penagihan nih. Ya, oke. Dari saya ya Pak ya. Kenapa start Jari? Karena kita pengen solving problem ya Pak. Sorry Pak Erik, freeze ya. Iya Pak Lutfi, nggak apa-apa dilanjutkan aja. Oke. Nanti. Oke. Kenapa start Jari? Karena kita pengen solving mengenai suatu problem yang ada di collection, yaitu pada saat proses penagihan yang ada dilakukan oleh tim di lapangan atas customer itu. Jadi sering terjadi fraud di situ dan kita dengan solusi kita pengen solving problem itu, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Mungkin selanjutnya boleh dari Pak William, Pak. Bagaimana nih kalau dari sisi Bapak? Oke, ini Aris, Ya, Pak Aris sudah join lagi. Waduh, saya langsung internetnya tiba-tiba. Mungkin boleh langsung Pak William menjawab ya, Pak Aris ya. Langsung balik ke Pak Lutfi nih. Pak William sekarang ya, sorry. Ya, silakan Pak William. Oke, ya terima kasih. Ya, kalau di kita di Veriaps, kenapa kita termotivasi untuk bangun Veriaps? Sebetulnya karena kita melihat banyak masalah berkaitan sama verifikasi ya, semenjak dulu, apalagi waktu zaman SMA, waktu zaman kuliah, seringkali kita mendengar masalah orang ditipu, dan itu waktu zaman internet masih belum begitu hype. Sedangkan akhir-akhir ini internet, dunia digital sudah semakin berkembang, infrastrukturnya semakin maju, itu malah jadi membuat sebuah celah untuk scammer, untuk tukang tipu, untuk anggapannya menipu sistem yang sudah dibangun. Oleh karena itu kita melihat ini menjadi sebuah problem yang sebetulnya harus dipecahkan, dan di Indonesia kita lihat marketnya masih cukup besar. Oleh karena itu selain kita memang mau fokusnya di bisnis, tapi kita juga ada social impact yang pengen kita berikan juga ke perkembangan dunia digital di Indonesia. Oleh karena itu motivasi kita dan co-founder untuk bangun Veriaps sampai saat ini. Oke, bisa dibilang di setiap problem ada kesempatan ya, Pak William ya. Betul. Oke, kalau thank you Pak. Kalau Bu Tracy, kenapa pajak nih tema yang dipilih nih untuk bikin startup nih? Ada pengalaman buruk mungkin dengan layanan pajak di Indonesia? Lumayan Pak, mungkin bukan buruk kali ya, belum berkembang dengan baik.
Sebenarnya dari kuliah gitu memang sudah tertarik pajak, terus dulu juga pernah kerja di perusahaan finance, sudah tertarik juga soal pajak. Cuman pernah merasakan sendiri ada pengalaman dengan pajak nih yang sebenarnya kita udah bayar pajak cuman kehilangan buktinya aja, terus kita kayak ditagihin gitu. Terus kita going back and forth ke pengadilan kayak 2 tahun sendiri gitu. Jadi di situ kita pikir kok kayaknya mestinya pajak lebih gampang dari ini ya. Kan orang mau bayar kenapa malah susah gitu. Di situ jadi berpikir untuk buat high pajak itu sih gitu. Oke, thank you. Oke, saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Mungkin pertanyaan ini agak-agak berbau uang, tapi menurut saya ini insight atau pelajaran yang sangat menarik, khususnya teman-teman founder yang baru memulai ya. Mungkin bisa sharing dari pengalaman Bapak Ibu nih. Di beberapa tahun pertama pasti struggling ya, ibaratnya bakar uang kalau istilah startup nih. Jadi mungkin bisa cerita dikit, ada tips, trik atau cerita dari pengalaman Bapak Ibu bagaimana startup Anda menghidupi diri sendiri secara finansial nih, khususnya di beberapa tahun pertama. Mungkin bisa dimulai dari Pak William kali, bisa sharing ya. Boleh. Iya, kalau di Very Hubs, kita cukup beruntung sebetulnya karena kita semenjak awal berdiri itu udah dibantu, udah disupport oleh yang kita sebutnya angel investor. Jadi memang ada pendanaan awal dari angel investor, yang kemudian dilanjutkan dengan pendanaan awal dari inkubator di Indonesia juga, sehingga membantu kita untuk kayak bisa bertahan secara finansial. Tapi sebetulnya selain pendanaan itu yang cukup penting menurut kita sebetulnya cara kita menggunakannya. Bisa dibilang kayak 2 tahun pertama itu malah kita bisa dibilang nggak burning, nggak bakar duit. Malah kita betul-betul irit, betul-betul pengen memaksimalkan pendanaan yang sudah kita dapatkan untuk mencari produk yang betul-betul fit to the market. Oleh karena itu, kalau dilihat dari perkembangan timnya juga pun, kita mungkin lebih kurang dari 10 orang selama 2 tahun. Setelah 2 tahun baru kita cukup scale, cukup berkembang sampai saat ini. Jadi ya mungkin dari aku begitu sih. Oke, jadi kuncinya selain dapat pentingnya, setelah mendapat dana pun penting sekali untuk kita bijak ya memanfaatkan dana itu ya. Jangan Betul. sampai sudah dihamburkan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat untuk perusahaan kita ya Pak ya. Betul, Oke Pak. Pak Lutfi gimana Pak pengalamannya Pak? Ya, hampir sama Pak Erik. Kata-kata hamburkan itu rada pamali di startup Pak. Pamali ya. Oke. Jadi sama Pak, kita di awal kita sudah ada angel investor, cuman kondisinya adalah kita setengah tahun itu kita build produk, setelah itu yang paling penting adalah kita generate revenue Pak. Kita kudu dapat customer. Karena dengan itu kita bisa apa ya? Kalau Pak Arman dulu bilang cuan, Pak. Kita fokusnya cuan Pak, gitu Pak. Jadi nggak harus kita dapat nyari fundraising dan lain-lain, tapi kita coba sebisa mungkin kita hidup sendiri gitu Pak. Dengan funding dari angel tadi Pak. Kurang lebih seperti itu. Dari kita tahun ketiga baru ada visi masuk Pak. Tapi di tahun ketiga pun itu kita udah EBITDA positif gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, menarik ya tadi Pak William sama Pak Lutfi ada mention soal pentingnya mencari profit juga nih, mencari revenue nih. Karena banyak sekali startup yang gagal karena nggak ada uangnya keluar aja ya, uang yang masuk nggak ada atau malah selisihnya jauh dibandingkan uang yang keluar. Nah, kalau menurut Bu Tracy seperti apa Bu? Saya sealiran juga sih sama Pak William dan Pak Lutfi bahwa apalagi kita high pajak tuh sebulan setelah kita launching tuh kita ngalamin COVID ya. Jadi kayak langsung defense mode, yang penting kayak gimana caranya survive di COVID yang kita nggak tahu sampai kapan. Terus ya kita lean aja sih, kalau nggak bener-bener penting kita nggak ngeluarin duit. Jadi kayak mitos tentang burn money startup itu sebenarnya nggak semuanya gitu. Yang penting kita bisa bertahan cash flow-nya, terus kemudian juga
awalnya kita bootstrap, terus habis itu kita dapat grant dari Alibaba, habis itu kita dapat angel investor, baru kita masuk VC sih kalau Hai Pajak. Cuman even sampai sekarang pun kita Hai Pajak benar-benar coba untuk tetap lean ya, kita nggak mau kalau yang bukan benar-benar strategik, kita nggak asal keluarin duit sih gitu. Ya, kata kuncinya tadi ya, strategik itu penting juga ya, perencanaan keuangan ya di dunia startup. Nah, saya ada satu pertanyaan nih, kalau pertanyaan ini spesifik ke Bu Tracy kali ya. Dari informasi yang saya baca kan tren pengguna Hai Pajak ini mengalami pertumbuhan nih, bahkan hingga 100 kali lipat ya pada rentang usia 18 sampai 24 tahun. Nah, menarik banget nih. Mungkin bisa sharing sedikit strategi atau cara gimana sih Hai Pajak bisa meng-guide user Gen Z dalam jumlah yang sangat banyak tersebut. Apalagi temanya relatif kurang seksi buat generasi Gen Z sekarang ya menurut saya. Maksudnya related pajak gitu. Tapi surprisingly Hai Pajak bisa meng-guide user Gen Z sebanyak itu. Strateginya apa, Bu? Pertama, user terbanyak Hai Pajak kan usia 18 sampai 34. Itu specifically 18 sampai 24 yang lebih banyak gitu. Jadi memang dari awal kita sudah melakukan research ya Pak. Jadi bahwa kita lihat generasi makin muda itu beda sama generasi sebelumnya yang older generation, bahwa sebenarnya generasi sekarang itu lebih mau bayar pajak Pak cenderungnya, karena mereka lebih percaya dengan pemerintahan, mereka lebih punya belief di pemerintahan, mereka masih punya hopes bahwa pemerintahan ini bakal membawa ke arah yang lebih baik. Jadi mereka tuh sebenarnya lebih mau bayar pajak by our research ya. Kita interview, mereka bilang mau bayar pajak, cuman nih ada tapinya nih gitu. Mereka cuma minta syarat satu, kita nggak mau repot sama sekali dengan bayar pajak. Karena kita udah pokoknya pengen bayar pajak, kita nggak mau repot, mau dibantuin, mau ada sesuatu yang kayak one click away, beresin pajaknya. Jadi dari situlah insight kita benar-benar kayak fokus di development, gimana caranya ngasih solusi semakin mudah gitu. Kita ngeliat kalau di Hai Pajak tuh kita continuous development ya. Jadi mungkin development kita bukan yang kayak besar-besaran yang semua diganti atau gimana. Cuman kita benar-benar fokus ini ada kebutuhan apa customer. Kita banyak menemukan nih, contoh kan kalau Gen Z itu mau bayar tapi dia kayak mulai buat NPWP gimana, buat Evin gimana, itu tuh mereka problem tuh. Itu biasanya kita bantu juga bisa lewat Hai Pajak. Terus jadi kita kayak even hal-hal yang kelihatannya trivial, cuman administrasi, tapi itu sangat membantu buat customer kita, itu yang kita lakukan di Hai Pajak. Jadi janji kita adalah one stop solution sampai hal terkecil sekalipun gitu. Karena yang kita lihat di pajak ya, pajak kan ya seperti Pak Erik bilang orang udah tahu pajak, terus administrasinya, problem pain point. Jadi kita fokus adalah apa sih pain point-nya si customer yang bisa kita bantu, terutama yang generasi muda itu, karena mereka tuh cukup bangga gitu bisa bayar pajak gitu. Kalau generasi yang lebih muda itu karena mereka merasa mereka kayak giving something back to the government, untuk negara juga gitu. Itu adalah tren yang slightly different dari generasi yang lebih tua. Itu sih mungkin. Iya. Jadi kuncinya know your customer ya, Bu ya. Iya. Jadi kita know pain-nya customer apa, terus kita berikan solusi yang memudahkan mereka. Karena seringkali orang bukan yang nggak mau bayar pajak, tapi nggak ngerti juga ya. Nggak ngerti aturannya, how-nya. Jadi dengan adanya Hai Pajak, semoga itu bisa memudahkan generasi muda di Indonesia untuk bayar pajak. Oke, berikutnya saya masuk ke pertanyaan yang spesifik untuk Pak William nih. Pak William, ini jam dikit ke tema program accelerator ya. Tadi kan Pak William juga sempat mention pernah ikut incubator, tapi juga beberapa kali ikut program accelerator nih, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Nah, salah satunya bahkan sampai ikut programnya Y Combinator ya, yang merupakan salah satu program accelerator startup terbaik di dunia nih. Jadi mungkin bisa cerita dikit nggak dari experience-nya mengikuti program seperti itu, manfaat yang didapat apa sih bagi Bapak selaku founder, selaku individual, atau buat Very Hub-nya sendiri, manfaat yang dirasakan apa sih, dan
kenapa sih startup khususnya yang ada di Indonesia perlu mengikuti program semacam ini? Iya, iya. Kalau misalkan ikut program accelerator, aku melihat masing-masing accelerator punya plusnya masing-masing, keunggulannya masing-masing. Dan berdasarkan dari pengalaman aku, mungkin ikut Y Combinator, salah satu yang paling utama yang aku rasakan berbeda dibandingkan accelerator pada umumnya, itu adalah Y Combinator udah melihat ribuan startup gagal. Oleh karena itu, mereka udah tahu nih cara startup gagal. Jadi aku sebagai startup founder nggak perlu mencoba cara-cara gagal yang udah pernah dilakukan oleh startup-startup yang lain. Jadi dengan ikut accelerator Y Combinator, ketemu dengan partner-partner dari Y Combinator, sebetulnya aku ngerasa, oh ngapain kita ngelakuin hal yang sama oleh startup gagal yang udah pernah terjadi sebelumnya gitu. Jadi kita bisa mencoba cara baru, nggak perlu repetitif melakukan kesalahan yang sama. Itu sih yang menurut aku paling berbeda yang aku rasakan ketika ikutin Y Combinator. Karena bisa dibilang kita masuk Y Combinator ketika masuk tahun ketiga Veriaps berdiri, dan 2 tahun pertama Veriaps berdiri itu bisa dibilang aku sebagai co-founder, partner aku juga sebagai co-founder itu masih mencoba berbagai macam cara. Jadi kita melakukan banyak sekali kesalahan sebetulnya. Tapi dengan ikut Y Combinator, mungkin kesalahan yang tadinya kita bisa lakuin lebih banyak, jadi lebih berkurang. Tentunya ini nggak terlepas dari kesempatan mendapatkan funding dari visi-visi yang ada di US, di Amerika, dan ya membuka peluang kita masuk ke pasar global juga. Nggak menutup kemungkinan kita bisa mendapatkan klien atau user atau customer dari sesama startup di Y Combinator. Itu sih yang aku lihat pengalaman yang paling berharga mengikuti Y Combinator. Begitu pula juga dengan mengikuti Sinergi Accelerator BCA, salah satu pengalaman berharganya juga bagaimana berhubungan dengan korporasi terbesar di Indonesia, cara-caranya seperti apa, dan ya tentunya dari kita juga ada melakukan kesalahan, bagaimana kita memperbaikinya, bagaimana kita meningkatkan hubungannya, itu pun ya saya belajar dari mengikuti program Sinergi Accelerator PCA juga gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali plus keunggulan dengan mengikuti program-program accelerator, baik itu di Indonesia atau di luar negeri. Begitu sih Pak dari saya. Menarik tadi ya yang Pak William mention, belajar dari kegagalan orang lain ya. Jadi biasanya orang cuma mau dengar cerita yang indah-indah nih. Wah, si itu sukses, si B sukses, si C sukses. Tapi begitu jarang orang, mungkin saya nggak tahu apakah orang tahu sebenarnya di balik kegagalan cerita gagal pun banyak hikmah atau insight yang bisa kita ambil ya, supaya startup kita tetap berada di jalur yang benar, tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti startup itu ya. Oke, thank you Pak William sharingnya. Pak Lutfi nih sekarang. Pak, kalau kita ngomong kolaborasi dengan korporasi nih, menurut Pak Lutfi, perlu nggak startup kerjasama dengan korporasi? Dan pertanyaan kedua, bagaimana sih startup bisa mendapatkan perhatian dari korporasi? Pintu mana sih yang harus mereka ketuk gitu? Oke, Pak Erik. Kalau memang startup kita marketnya B2B, Pak, B2B, itu kerjasama dengan korporasi bagus banget. Karena biasanya kalau korporasi itu kan bisnisnya sudah besar, operasionalnya sudah mature. Jadi startup kerja dengan korporasi, apalagi kalau sampai jadi kliennya gitu ya, revenue akan lebih stabil, Pak. Satu, Pak. Oke, kemudian juga secara customer reference, Pak, itu sangat bagus, Pak. Karena kalau startup itu kan kita masih kecil ya, Pak. Orang dengar nama kita aja boro-boro ketemu. Dengar nama kita gitu kan. Dengan kita dapat suatu kerjasama dengan korporasi, kita bisa numpang nama besarnya, Pak. Di situ. Itu manfaatnya. Terus kalau ditanya gimana caranya mendapatkan perhatian, Pak, kalau dari
saya salah satunya adalah yang pertama kita ikut kompetisi, Pak. Satu, kompetisi karena itu marketing gratis, Pak. Dengan kita ikut kompetisi, kita dapat awareness, media pasti meliput, satu. Yang kedua, kita ikut akselerator atau program inkubator, Pak. Di mana kalau cara yang saya lakukan, rada pilih-pilih ya, Pak. Bukannya gimana-gimana ya, Pak ya. Startup pun juga milih-milih, Pak. Jadi yang akselerator yang benar-benar diselenggarakan oleh industri yang sesuai market kita. Contoh, kalau Jari financial services, Pak. Dulu makanya begitu BCA start sinergi, Pak, itu kita register di situ, Pak. Salah satunya. Kemudian ada juga di program-program yang lain yang juga sesuai industri kita. Kemudian kalau setelah akselerator, Pak, diharapkan kita bisa connect dengan ini, Pak, minta dikenalin, Pak, dengan di internal gitu kan ya. Kalau kemarin dengan sinergi minta dikenalin dengan departemen-departemen yang terkait. Contohnya kalau di kita itu biasanya minta dikenalin ke tim inovasi, Pak. Karena biasanya tim inovasi itu yang hubungannya sama startup tuh, Pak. Biasanya di industri lain juga sama, Pak. Terus di digital transformation, inovasi atau digital transformation, biasanya istilahnya seperti itu, Pak. Terus kemudian ke tim IT atau langsung direct ke departemen yang terkait. Kalau di Jari kita biasanya minta, Pak, boleh dikenalin ke tim collection. Nah, biasanya seperti itu, Pak. Jalan masuknya seperti itu. Karena startup kita memang belum ada nama, belum ada siapa-siapa, jadi kita harus ikut numpang nama besar. Kata kuncinya itu, Pak. Oke. Thank you, Jadi Pak. dengan berkolaborasi dengan korporasi, tadi yang saya tangkap adalah tadi ya, cuan ya. Dengan cuan, startup kita juga bisa lebih survive, bisa lebih lebih jangka panjangnya lebih terjamin. Kedua, track record tadi ya Pak Lutfi ya. Ya, dengan Pak. kita kerjasama dengan korporasi, apalagi korporasi besar, otomatis menjadi track record yang bagus untuk startup itu. Jadi kalau startup itu mau cari funding, pendanaan, mau nyari klien lebih mudah ya Pak ya, karena udah trusted nih. Wah, pengalamannya udah ada nih dengan big corporation. Karena kan Betul, kalau Pak. big corporation mencari klien, mencari partner dari startup kan sometimes dicek dulu nih track record-nya kan ya. Ya, Nah, betul, Pak. kalau kita ngomong pintu masuk tadi saya setuju dengan Pak Lutfi. Kalau di BCA sendiri, salah satunya pintu masuk yang bisa diketuk nih kalau ada startup yang ingin kolaborasi dengan BCA Group adalah melalui program Synergy Accelerator ini, betul Pak? Jadi memang BCA ini mengadakan program ini salah satunya untuk ya kita buka pintu lah, buka akses ke teman-teman ekosistem startup di Indonesia yang ingin kolaborasi dengan BCA Group, kita welcome. Nanti kita akan review, assess, bahkan kita kasih bentuk dukungan dalam bentuk program edukasi di program Accelerator. Oke, thank you untuk sharingnya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kali ini pertanyaannya mungkin untuk semua narasumber. Mungkin pertanyaannya agak ini nih. Nah, kalau boleh tahu, apa sih what gets you out of bed in the morning? Apa sih yang motivasi, apa sih yang pada saat Bapak Ibu bangun itu yang langsung kayak nge-boost your motivation untuk, oh, hari ini gue bersemangat lah. Terus sama what keeps you up at night gitu. Kalau saya kan what keeps me at night, bayangin kapan ya tanggal 25 gajian. Nah, buat founder-founder startup ini, kalau malam-malam itu pusingin apa sih? Itu mungkin bisa dijawab dulu oleh Bu Tracy kali ya. Kayaknya kalau pusingin biasanya setiap entrepreneur sama aja ya, gajian, THR, itu pasti paling yang buat deg-degan sih, karena kan kita udah harus bertanggung jawab ya, make sure semua bisa dibayar tepat pada waktunya. Itu yang paling pertama. Cuman apa yang keep me at night adalah biasanya tuh kayak kadang-kadang ya, kita ini nggak bisa berhenti mikir gitu, kayak aduh pengen bikin ini, pengen bikin itu gitu. Biasanya tuh aku sebelum tidur suka kayak ngegangguin co-founder aku, CTO aku kayak, pengen buat gini ya, gimana ya caranya buat di ini.
Kayak biasanya co-founder bilang, lu tuh ya malam-malam malah nanyain kayak gini sih, kayak gitu. Kayak cuman kayak nggak bisa, nanti kalau ditunda besok lupa lagi gitu. Jadi kayak yang kayak gitu-gitu, jadi kayak semangat gitu. Dan biasanya sih kita build kayak the culture is very positive ya. Jadi kalaupun kita mengalami kayak permasalahan, problem gitu tuh bukan something yang kayak, aduh gimana ya ini masalah segala macam, tapi kita bisa lakukan apa nih di masalah ini, apa yang bisa kita perbaiki gitu. Itu yang biasanya selalu buat semangat untuk kita terus menjalani day by day gitu sih. Di Hai Pajak sih kurang lebih seperti itu. Siap. Kalau Pak William apa nih? Iya, kalau yang biasanya setiap malam itu yang aku lakukan sih sama seperti Bu Tracy juga, mikirin inovasi produk apa ya yang bisa dikembangkan ya. Cuma mungkin karena memang aku yang in charge di produk sama engineering-nya, aku lebih terjun detail juga, kira-kira kalau bikin produk ini butuhnya apa aja teknologinya udah sejauh apa yang harus dipelajari. Biasanya sih aku explore teknologi baru sih untuk ngembangin produk-produk yang mungkin nanti bisa dibangun very hubs tahun depan atau 2 tahun kemudian, seperti misalkan belajar blockchain atau AI teknologi terbaru. Biasanya sih ya aku fokusnya ke situ. Cuma lalu kalau misalkan yang bikin motivasi bangun pagi, ya sebetulnya karena memang udah punya anak, ya pada akhirnya harus ngantar anak ke daycare, pada akhirnya harus bangun pagi. Jadi ya perjalanan dengan anak itulah yang mengisi pagi hari aku sih sebagai startup founder. Iya, biasa kalau udah lihat anak capek-capek, stres lagi ya Pak ya? Atau tambah capek, tergantung. Oke, thank you Pak William sharingnya. Pak Lutfi? Ya Pak, kalau saya yang bikin semangat bangun pagi itu kalau habis dapat PO Pak. Wah rajin itu Pak, mantap itu Pak. Kalau malam-malam itu, apalagi akhir bulan Pak, itu kalau belum achieve ya Pak, mikirin strategi. Selain itu juga mikirin ini kan, cash flow kan Pak, invoice mana gitu kan, mana yang belum masuk gitu kan, itu kan kudu kita follow up. Biasanya kalau malam itu saya pakai di handphone saya pakai Microsoft To Do ya Pak ya. Itu kalau saya ingat apa-apa saya catat di situ gitu. Jadi saya nggak berani kayak Bu Tracy bangunin orang. Saya nyatet di situ dulu Pak. Pokoknya inget gitu kan ya, To Do. Udah, habis itu tidur dulu. Pagi-pagi baru tuh. Nanti satu kantor digangguin, kita gangguin bareng-bareng tuh. Pokoknya sampai list itu habis gitu. Kurang lebih gitu. Thank you. Thank you. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A kali ya, karena banyak banget nih pertanyaan yang udah masuk. Saya baca satu pertanyaan dulu dari chat kali ya. Salam kenal. Saya langsung saya coba rangkum pertanyaannya ya. Belakangan sedang viral beberapa startup melakukan PHK massal dan beberapa VC memberikan masukan kepada founder untuk waspada dengan tech bubble. Jadi strategi khususnya apa nih untuk bertahan di kondisi seperti ini? Mungkin saya lempar aja pertanyaannya dari Bu Tracy atau Pak Lutfi atau Pak William, ada yang mau jawab, silakan. Boleh deh, kebetulan baru discuss ini sih nggak lama. Banyak ngobrol juga sama investor-investor. Kalau yang hemat saya ya, cuman kayaknya kalau yang di sini nggak worry ya, soalnya yang tipe profit base gitu, kayak lebih melihat profit. Ini kan kita lihat di dunia ini kan market crash. Banyak market crash itu yang terjadi sekarang. Terus dari investor-investor udah mulai ngomong kayak winter is coming early. Nggak akan pass anywhere soon katanya, nggak tahu kapan lewatnya nih si winter ini. Bahkan kayak Y Combinator heboh di mana-mana ngirimin email ke founder-foundernya. Terus beberapa investor besar juga mulai mengirimkan surat bahwa harus lebih hati-hati dalam mengeluarkan. Yang penting sekarang ini yang semua investor bilang adalah cash flow. Cash flow ini terjamin kayak 1 tahun ke depan, runway 18 bulan ke depan segala macam. Tech bubble regionally kita lihat juga iya, karena terjadi beberapa startup yang IPO agak mentok juga, cuman kita nggak tahu mungkin ini sedang transisi atau gimana. Di Amerika banyak yang crash juga, cuman
kita lihat kalau dari awal sebenarnya yang tadi Pak Willem dan Pak Lutfi ngomong udah bener sih, kayak kita harus selalu lean ya, maksudnya apa yang kita strateginya tuh bener-bener apa yang menghasilkan revenue sih kalau kita. Jadi makanya kalau orang bilang bedanya startup sama entrepreneur sebenarnya sama aja gitu, bedanya kita by teknologi aja gitu. Cuman ya kita bener-bener harus strategis nih ngeluarin yang mana, jangan misalkan kita ngeluarin suatu produk atau marketing besar-besaran ternyata marketnya nggak ada gitu, itu kan kayak buang duit gitu. Nah itu kan sebenarnya mau bubble not bubble ya sama aja bisa membunuh diri sendiri gitu, nggak cuman karena sekarang ini ada winter is coming, tapi sebenarnya itu sudah lama terjadi gitu. Walaupun sekarang kayak makin jelas karena semua orang ngomong gitu, tapi saya banyak melihat gitu startup yang dying slowly karena dia kayak benar-benar ngeluarin duit terus tanpa ada yang masuk. Jadi strateginya adalah kalau mungkin awal-awal kita nggak bisa benar-benar profit, nggak bisa menuhi operational ya, tapi kayak kita grafiknya harus selalu naik untuk pada akhirnya kita bisa membiayai diri sendiri dan sehat dan tidak bergantung hanya pada uang investor. Kalau dari Hype Pajak sih kita strateginya seperti itu gitu. Oke, thank you Bu Tracy. Itu ya Pak Goldius pertanyaannya semoga menjawab. Saya coba satu penanya nih langsung bisa open mic. Saya persilakan kepada Pak Sabar ya. Pak Sabar, mungkin silakan. Ingin Oke, bertanya terima ke kasih. siapa, pertanyaannya apa, singkat, jelas, padat ya Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak Erik atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore semuanya, selamat sore juga untuk para speaker yang kece-kece banget nih. Kalau berbicara startup pasti selalu dengan kegiatan pitching kan. Nah, bisa disimulasikan nggak gimana sih teknik pitching selama 2 menit gitu untuk guide investor? Karena saya percaya nih, mempresentasikan ide atau inovasi kepada orang bahkan dunia itu bukanlah hal yang mudah. Thank you. Oke, nah siapa nih yang ingin mencoba nih? Mungkin nggak 2 menit kali ya, kita waktunya terbatas. Mungkin bisa sharing lebih ke tips kali ya, elevator pitch yang bagus tuh seperti apa sih? Mungkin Pak William mau coba jawab. Iya, mungkin lebih ke pitch ya, karena ya sebetulnya aku bukan tipe orang yang nge-pitching, tapi aku suka kayak evaluasi pitching orang lain biasanya. Untuk pitching pada akhirnya yang paling penting 2 hal sih, problem yang mau di-solve itu apa, lalu solusinya seperti apa. Yang penting itu secara jelas, secara mudah, orang yang nggak punya background pun paham, ibaratnya anak umur 5 tahun pun paham, maka pitching-nya itu akan bisa dibilang sangat bagus sih, sangat sukses. Jadi ketika kita bisa menjelaskan ke anak yang masih kecil, yang nggak tahu background apapun, mengenai apa yang kita lakukan, maka itu akan menjadi pitching yang sangat powerful. Biasanya sih aku akan mengarahkannya ke situ terlebih dahulu, baru detail-detail belakangnya seperti market size-nya seperti apa, bisnis modelnya gimana, baru seperti itu. Tapi 2 hal, problem dan solution itu menjadi poin yang sangat penting sih menurut aku ketika kita melakukan pitching. Oke, semoga menjawab ya Pak Sabar ya. Oke, saya ke penanya berikutnya. Ini kebetulan Pak Yanuar Aditya ada nanya di chat, ada raise hand juga nih. Mungkin saya persilakan jawab langsung, nanya langsung aja kali ya, open mic sama open cam kalau memungkinkan. Silakan Iya, Pak halo Yanuar. Pak. Apa suara saya terdengar dengan jelas sebelumnya? Iya, silakan Baik. Pak. Sebelumnya saya izin off cam ya Kak, karena sedang terkendala sinyal Pak. Iya, agak terpatah-patah Pak Saya Yanuar. izin bertanya ke semua pemateri ya. Saya ini sebagai... Halo? Sudah jelas ya Pak ya? Iya, ya, sekarang jelas. Tadi patah-patah Pak. Baik. Saya izin bertanya ke semua pemateri. Kan saya sebagai startup pemula, itu mindset seperti apa yang harus dibangun oleh setiap startup? Ya, saya bantu ya Pak Yanuar ya. Koneksi internetnya sepertinya lagi jelek. Ya, saya coba bacakan pertanyaannya. Kebetulan ada di chat juga. Jadi mindset seperti apa sih yang harus dibangun oleh setiap startup?
yang tidak mudah menyerah dan berani akan resiko yang akan dihadapi saat kita menjalani atau membangun startup. Nah, menurut Bapak Ibu, sebagai startup pemula dalam membangun kompetensi untuk jangka panjang serta mengembangkan soft skill dan hard skill dalam bidang startup ini di era revolusi industri 4.0 menyongsong 5.0 nantinya apa? Jadi pertanyaan lebih ke mindset sama kompetensi lah yang harus dimiliki oleh startup menghadapi industri 4.0 dan selanjutnya. Mungkin bisa dari Pak Lutfi dulu nih, silakan Pak. Mindset dan kompetensi. Mindsetnya ya jangan nyerah ya. Pastiin aja problemnya yang kita pengen solving itu valid gitu kan. Kalau memang kita punya komitmen buat solving problem itu, mau ada kendala apa, ya kita tetap jalan pasti sih, gitu. Ya kudu komitmen ya dari diri sendiri ya, untuk running terus gitu. Karena banyak yang ngomong biasanya startup di bawah 5 tahun ya Pak, umurnya ya Pak ya. Puji Tuhan, ya. udah lewat 5 tahun jari nih, udah Pak. lewat 5 tahun ya. Ya mungkin itu sih ya. sekilas Pak. Komit aja Pak. Iya. Kalau kompetensi Pak, tadi kan lebih ke mindset ya. Kalau kompetensi ya, kalau saya, kalau kita mau start something, lebih baik yang kita start dengan kemampuan yang kita miliki, Pak. Kompetensi yang kita miliki. Misal kalau Bu Tracy mungkin udah fokus di pajak, kalau Pak William kan memang sudah di AI. Jadi kita start dari situ, Pak. Saya kebetulan udah lama di financial juga, gitu kan ya. Kita start di situ, Pak. Karena kita jadi punya harga untuk kalau dilihat dari pihak luar ya, Pak ya. Betul. Jadi fokus atau start dari memang kelebihan kita apa ya? Unfair apa yang kita bisa tawarkan ke ya. dunia ini ya, seperti itu ya. Betul Pak. Oke, thank you Pak Lutfi. Semoga menjawab pertanyaannya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini khusus buat Hai Pajak nih, dari Pak Rizky. Bagaimana keuntungan memiliki startup dari sisi perpajakan? Apakah aturan perpajakan untuk startup cukup memberatkan nantinya? Dan bagaimana otoritas pajak memberikan insentif kali ya bagi perusahaan startup dengan mengenakan tarif pajak? Apakah sama dengan pelaku usaha kecil lainnya? Oke, bagaimana keuntungannya? Untungnya karena semua orang harus bayar pajak yang berpenghasilan. Pasti itu sih pertama. Kalau untuk startup, sebenarnya laporan perpajakan startup kan bisa dua ya, diperlakukan seperti perusahaan biasa atau diperlakukan seperti UMKM. Yang pasti sih pemerintah tuh sangat mendukung untuk UMKM ya. Karena sekarang pemerintah bikin aturan baru di tahun 2022 bahwa sampai penghasilannya itu 500 juta itu tidak dikenakan pajak untuk UMKM. Sedangkan kalau diperlakukan seperti perusahaan biasa, kan startup ini biasanya awal-awal tidak ada keuntungan nih. Kalau nggak ada keuntungan, kita otomatis nggak dapat pajak nih, nggak kena pajak maksudnya. Itu kan pasti membantu. Jadi saya rasa sih nggak akan memberatkan startup ya. Justru malah membantu banget sama startup ini untuk lebih berkembang karena ada keleluasaan, nggak ada kewajiban untuk bayar pajak. Jadi kalau misalkan ada profit tapi sedikit, ya bisa pilih diperlakukan sebagai UMKM. Kalau misalkan tidak ada profit, ya bisa dipilih diperlakukan sebagai perusahaan biasa. Both ways gratis gitu intinya. Itu sih mungkin cukup menjawab nggak ya? Oke, semoga menjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya persilakan penanya langsung lagi ke Pak Joko. Pak, silakan open mic-nya Pak, singkat jelas padat. Pak Joko, ya silakan Pak. Oke, sebelumnya selamat sore dan terima kasih buat materi dari para speaker ya. Kalau kata anak Jaksel tuh isinya daging semua. Ya. Oke. Pertanyaan saya Pak ini terkait inovasi ya, dan kapan jadi saya ada startup gitu. Dan kapan di titik kita tuh harus pivot pertama.
pivot mengenai membuat fitur baru atau mungkin buat produk baru, dan ini ada problem dengan cash flow-nya Pak. Dan cash flow-nya ini seberapa banyak dari jumlah cash flow, persennya mungkin, yang bisa dikeluarkan untuk mendevelop produk tersebut. Dan yang terakhir, melanjutkan lagi, sampai batas kapan, kalau menurut Bapak Ibu di sini, bahwa produk ini valid dan memang bisa jadi revenue, nggak default debt, kayak gitu sih Pak. Jadi kapan, pertanyaannya kapan, lalu berapa ya, lalu batasnya berapa, kayak gitu Pak. Terima kasih. Thank you Pak Joko. Ada yang ingin menjawab untuk pertanyaan ini? Saya persilakan. Ya boleh, aku yang menjawab. Oh ya, Pak William, silakan Pak. Iya, mungkin ini agak kontradiktif kali ya. Kalau dari aku sebetulnya mindset yang dipegang saat ini adalah jangan bikin produk kalau memang belum ada kejelasan dapat revenue. Jadi cari dulu nih kira-kira produk apa yang betul-betul kemungkinan dapat revenue, baru kita develop. Kalau misalkan belum ada kejelasan mengenai itu, ya mendingan nanti dulu. Berarti bisa dibilang problem yang mau kita solve itu belum betul-betul pain banget buat orang yang mau bayar. Dan itu juga yang diajarkan di Y Combinator. In case problemnya betul-betul painful banget buat orang, seseorang atau grup, maka mereka pasti mau bayar. Tapi kalau misalkan mereka nggak mau bayar, lalu kita buat, dan mereka mau pakai tanpa mau bayar, berarti problem yang mau di-solve nggak betul-betul pain. Jadi itu sih mindset yang kita punya saat ini juga dalam ngembangin produk atau inovasi baru. Kita punya ide, kita tes dulu kira-kira ada nggak nih yang mau misalkan initial deposit dulu untuk kasih kejelasan, oh beneran loh inovasi atau produk yang mau kita kembangkan itu ada yang mau bayar. Baru kita mulai develop pada saat itu. Itu sih kalau dari sudut pandang aku saat ini. Oke, semoga menjawab ya Pak Joko ya. Oke, waktu kita tersisa 4 menit nih untuk sesi Q&A, jadi mungkin saya tambah 1 atau 2 pertanyaan lagi terakhir ya. Dari Ariska, izin bertanya, sebelum memulai menjalankan startup, hal apa yang harus dipersiapkan? Lalu di era metaverse ini, startup seperti apa sih yang hits dan prospek? Ini pertanyaan lebih ke, kalau mau bikin startup, apa yang harus dipersiapkan? Lalu di era yang lagi ramai metaverse ini, startup apa sih yang lagi hits nih? Ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan ini? Silakan. Bu Tracy kayaknya, silakan. Atau Pak Lutfi? Bu Tracy aja, Bu Tracy. Silakan. Ini pertanyaan mungkin nggak ada yang bisa jawab kali ya. Maksudnya ini sebenarnya mindset yang harus, kalau saya kontradiksi ya gimana ya, menurut saya tuh kita tuh banyak sekarang saya lihat tuh orang bercita-cita jadi startup founder. Padahal sebenarnya adalah yang harus kita lakukan adalah mencari masalahnya apa, beneran ada bisnis nggak di situ, dimulai dari. Kalau saya pribadi, terus terang saya tuh dulu nggak punya cita-cita jadi startup founder. Kebetulan saya menemukan bisnis yang hubungannya sama teknologi dan ternyata dinamakan startup gitu. Awalnya sih cuma nemuin pajak, ternyata otomasi, dan ternyata itu teknologi gitu. Jadi apa yang harus dilakukan adalah beneran menemukan pain point di situ nggak, beneran menemukan permasalahan di situ nggak, baru mungkin kita decide untuk buat startup. Kalau enggak, nanti bakal stres sendiri gitu, kayak merasa kayak ini metaverse, berarti kita bikinnya bisnisnya metaverse. Padahal satu, belum tentu kita punya kompetensi di metaverse. Kedua, belum tentu beneran ada permasalahan di dalam metaverse untuk sekarang. Yang ketiga, siapa tahu, kita nggak tahu nih ya, metaverse kan the next big thing gitu, tapi kan kita nggak tahu nih ke depannya gimana. Kalau kita nggak benar-benar menguasai itu dan tiba-tiba kita decide membuat sesuatu yang kayaknya nggak tepat, karena ngeluncurin produk kan nggak cuman produknya tepat, tapi kan waktunya tepat, usernya ada nggak di sana gitu. Pas kita munculin ternyata nggak ada orang di dalam metaverse. Mungkin baru 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi, nggak sekarang gitu. Jadi sebenarnya
mungkin lebih ke arah mindsetnya kali ya, dirubah kayak mindsetnya adalah cari dulu bener-bener masalahnya, baru kalau memang bener-bener masalahnya ada, bukan diada-adain, ya disitulah mulai bangun produknya mau seperti apa gitu sih. Nggak tahu mungkin Pak Lutfi dan Pak Willem punya pendapat lain gitu. Kalau saya boleh nambahin, mungkin kalau mau bikin startup jangan latah gitu ya. Maksudnya bener. Jangan ya, impulsif ya Pak ya. Iya betul. Ini metaverse rame bikin. Ini apa rame NFT bikin. Ini apa bikin gitu. Bukan gitu sih ya. Karena nggak gampang terus terang jalanin startup. Kalau cuman sebentar-sebentar atau latah gitu nggak. Saya kok nggak jamin lama ya gitu. Yang penting benar balik lagi kita fokus problemnya apa baru kita start gitu. Itu aja sih tambahannya. Thank you. Oke, thank you Bu Tracy, Pak Lutfi. Jadi itu ya untuk Bu Ariska ya. Jadi kuncinya jangan ikut-ikutan tren kali ya. Tetap fokus ke problem apa sih yang bisa di-solve ya, yang bisa ditawarkan oleh startup kalian. Itu kuncinya. Mungkin kalau terkait metaverse, karena ini masih sangat baru, perlu di-identify dulu kali ya peluang atau problemnya nanti yang bisa problem yang bisa di-solve related metaverse ini apa aja. Saya yakin banyak opportunity dan peluang kerja yang bermunculan juga sih dengan adanya tren-tren teknologi baru ini. Oke, Bapak Ibu semua, para hadirin mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak semua pertanyaan bisa kami baca atau jawab di sesi ini, di sesi sore ini. Jadi mohon maaf sekali dan kami ucapkan terima kasih banyak ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Lutfi, Pak William, Bu Tracy atas sharing dan inspirasinya. Sukses selalu untuk VeriHub, Jari, dan Hai Pajak ya. Jadi thank you banget nih sudah bergabung dengan acara kita sore hari ini. Nah untuk teman-teman semua itu tadi sesi diskusi dengan tema Founders Inspiration in Accelerating Their Startup. Jadi sesuai dengan judulnya, dari ketiga founder ini kita bisa belajar dan dapat banyak insight tentang bagaimana sih seorang founder bisa mengakselerasi startup-nya supaya bisa menjadi startup kebanggaan Indonesia seperti Jari, VeriHub, dan Hai Pajak. Ya, jadi bagi teman-teman setelah ini jangan kemana-mana dulu karena kita akan masuk ke topik yang sudah ditunggu-tunggu juga. Rekan kami Clarissa akan sharing mengenai konsep Synergy Accelerator Batch 5. Nah, sebelumnya saya kembalikan dulu ke MC. Silakan Clara. Oke, terima kasih Pak Erich yang telah membantu sesi talk show-nya. Terima kasih juga kepada seluruh speaker yang telah sharing dan memberikan banyak insight menarik untuk kita semua ya. Nah, untuk tadi sudah banyak banget nih ya yang memberikan pertanyaan baik di kolom chat ataupun tadi menggunakan raise hand. Nanti akan dipilih 3 orang untuk mendapatkan BCA Flash Synergy senilai Rp50.000 masing-masing ya. Nanti akan dihubungi oleh panitia setelah acara ini berakhir. Nah, bagi Bapak Ibu yang tadi belum beruntung untuk bertanya dan berkesempatan untuk mendapatkan BCA Flash, tenang saja Bapak Ibu, masih ada cara yang tadi sudah saya mention ya Bapak Ibu, yaitu dengan cara Bapak Ibu dipastikan dulu untuk sudah memfollow akun official Instagramnya Synergy Accelerator, yaitu di @synergy.accelerator, bisa dilihat ya di layar Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu share keseruan event hari ini melalui Instagram Story ya, sekali lagi melalui Instagram Story, boleh berupa foto maupun video. Lalu jangan lupa untuk di-mention juga ke akun Instagram @synergy.accelerator. Nah, Bapak Ibu dipastikan juga untuk akun Instagramnya jangan private ya Bapak Ibu, karena nanti kita jadi nggak bisa lihat nih. Jadi dipastikan tidak private, di follow akun Instagram Synergy Accelerator, di posting story-nya, dan jangan lupa di tag Synergy Accelerator. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu presentasi mengenai program Synergy Accelerator Batch 5 yang akan dibawakan oleh Clarissa Valencia selaku Project Manager Synergy Accelerator.
Jadi bagi para startup yang antusias untuk mengetahui detail program sinergi ataupun mungkin sudah ada rencana nih ya mau daftar ke program Sinergi Accelerator Batch 5 ini, mohon diperhatikan dengan seksama ya Bapak Ibu. Nah, nanti di akhir akan dibukakan lagi nih ya sesi Q&A terkait sharing session mengenai program Sinergi Accelerator Batch 5. Jadi seperti tadi juga, kalau memang di tengah-tengah Bapak Ibu sudah ada pertanyaan, boleh langsung diketik di kolom chat, atau kalau memang nanti ada mau tanya langsung gitu ya, boleh nanti di Q&A session menggunakan fitur raise hand. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada Karissa, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Clara. Suara saya sudah cukup terdengar? Oke, saya mulai ya. Mungkin saya pengen menyapa dulu nih sekali lagi selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan startup semua. Salam kenal, saya Clarissa selaku Project Manager Sinergi Accelerator. Super excited banget untuk menyambut rekan-rekan startup yang antusias untuk belajar dan berkembang bersama. Nah, melalui kesempatan ini, saya juga mewakilkan tim panitia sinergi yang lainnya ingin memperkenalkan Sinergi Accelerator lebih detail kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan startup. Jadi diperhatikan ya. Nah, seperti yang sudah di-mention di awal oleh MC, Sinergi Accelerator ini merupakan salah satu program CSR-nya BCA yang juga merupakan wadah kolaborasi antara komunitas startup dan BCA Group. Tujuannya untuk membantu pertumbuhan ekosistem startup yang ada di Indonesia. Nah, mungkin banyak dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan startup juga sudah familiar ya dengan istilah akselerator, tapi mungkin ada juga nih yang baru tahu. Nah, program akselerator sendiri sebenarnya sudah cukup banyak yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar. Tapi apa sih sebenarnya yang bikin beda nih Sinergi Accelerator dibandingkan dengan program akselerator lainnya? Di Sinergi Accelerator, kita membantu membukakan akses dan potensi kerjasama dengan BCA dan BCA Group. Tidak hanya itu, kami juga membantu startup dan mengembangkan bisnisnya sehingga dapat memberikan berbagai pembekalan materi yang guna untuk mengembangkan startup mereka. Nah, Sinergi Accelerator sendiri sudah diresmikan sejak tahun 2019. Dan berikut merupakan benefit nih yang didapatkan oleh para startup yang kita bina. Yang pertama itu ada mentoring, workshop, webinar yang akan dibawakan langsung oleh para pakar. Yang kedua, ada akses dan ekosistem serta berkesempatan berkolaborasi dengan BCA dan BCA Group. Yang ketiga, tentunya pasti adanya peluang investasi. Sama yang keempat, ini juga yang sangat dinantikan sama rekan-rekan startup ya, yaitu exposure media. Nah, apa sih yang sudah di-achieve oleh Sinergi Accelerator selama 3 tahun terakhir ini? Kita sudah menjalankan program sebanyak 4 batch, meluluskan 68 startup dari 500 lebih startup yang sudah apply ke kami, dan sudah terjalin 9 kolaborasi sampai saat ini antara startup dengan BCA ataupun BCA Group. Nah, pengenalan mengenai Sinergi Accelerator ini udah ya. Saatnya kita masuk ke pembahasan program khususnya untuk Sinergi Accelerator Batch 5 yang akan berjalan di tahun ini. Nah, kami ini senantiasa melakukan improvement dan inovasi dari feedback para startup program maupun alumni. Di Batch 5 ini kami menerapkan konsep continuous basis. Ini salah satu perbedaan program Sinergi Accelerator tahun ini dibandingkan dengan batch sebelumnya. Mulai tahun 2022 ini, kita akan membuka pendaftaran program sepanjang tahun tanpa ada batas waktu. Nah, Sinergi di tahun ini selalu membuka pintunya bagi rekan-rekan startup di Indonesia yang ingin berkembang dan bergabung ke dalam ekosistemnya Sinergi. Jadi, semua pendaftar yang masuk akan kami review, kemudian kami seleksi. Jadi, bagi nanti startup yang lolos seleksi, nantinya akan kita hubungi untuk kita koordinasikan lebih lanjut. Jadi, sistemnya adalah first come, first serve ya. Semakin cepat kalian mendaftar, maka akan semakin cepat juga peluang kalian untuk bisa bergabung ke dalam program ini. Nah, berikut ini merupakan roadmap nih Sinergi selama tahun 2022. Jadi tolong diperhatikan dengan seksama, di mana kita akan membukakannya dengan acara pembuka yaitu kick-off yang diselenggarakan di hari ini. Kemudian paralel di hari ini kita juga akan open submission atau registrasi. Jadi bagi startup yang sudah antusias untuk bergabung, bisa segera daftarkan startup kalian setelah event ini berakhir. Informasi detail pendaftaran akan saya bahas pada next slide ya. Nah, flow-nya seperti apa? Jadi startup akan mengisi form assessment atau form registrasi. Jika lulus seleksi, nanti startupnya akan masuk ke tahap interview.
Setelah proses interview dinyatakan lulus, startup akan diminta melengkapi dan menyelesaikan proses administrasi seperti LOA atau agreement letter ya. Itu mengenai hak dan kewajiban aja sih. Dan bisa join ke dalam program sinergi. Rata-ratanya sih durasi per startup itu sekitar 3 bulan. Jadi tergantung kebutuhan dari masing-masing startup ini. Nah, untuk gambaran kurikulumnya nih, apa aja sih kurikulum yang ada di dalam program Sinergi Accelerator? Kita ada memberikan berbagai materi tentunya, kita bungkus dalam bentuk learning ya. Learning itu ada one-on-one mentoring dan tracking, kita akan membantu mencarikan mentor yang sesuai dengan kebutuhan startup yang kita gali nih pada form assessment atau form register di awal. Jadi pastikan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan startup semuanya ini mengisi dengan baik. Dan yang kedua, kita juga ada webinar dan workshop bersama para pakar nih. Jadi rekan-rekan startup juga bisa memberikan referensi topik apa sih yang sedang ingin kalian pelajari atau ingin kalian gali lebih dalam gitu. Nanti kita bisa bawakan seperti itu. Kemudian ada networking, kita bungkus ke dalam CEO Talks atau forum group discussion. Ini seperti sharing dan brainstorming ya bersama para CEO ataupun BOD level. Kemudian ada collaboration. Nah, collaboration ini merupakan salah satu nih yang ditunggu-tunggu sebenarnya ketika startup join ke dalam programnya Sinergi, yaitu ada deal flow atau business matching. Jadi, di mana kita membantu mempertemukan startup dengan business unit yang ada di dalam BCA ataupun BCA Group yang sesuai solusinya dengan kebutuhan dari para unit bisnis ini nih. Jadi, siapa tahu startup kalian bisa explore potential collaboration bersama dengan ekosistemnya BCA. Kemudian kita juga ada engagement, ini kita bungkus melalui community engagement. Jadi kita nggak cuma engage aja nih antara kayak startup dengan corporate, tapi kita juga pengen ada kolaborasi yang terjadi atau engage lah antar startup ataupun antar alumninya Sinergi. Nah, yang terakhir ini ada Startup Connect. Jadi Sinergi ini tidak hanya ke BCA atau BCA Group aja nih. Jadi kita juga akan membantu rekan-rekan startup semua menghubungkan startup kalian ke korporasi ataupun venture capital lainnya. Dan ditutup di acara puncak kita yaitu Demo Day. Jadi di Demo Day ini kita akan mengundang internal BCA ataupun BCA Group, partner korporasi, partner media, ada venture capital juga, kita open to public juga, dan kita akan memperkenalkan semua lulusan terbaik dari Sinergi Accelerator. Konsepnya seperti kuliahan ya, ada graduation-nya. Nah, Demo Day ini seperti graduation-nya lah. Oke, nah tidak hanya berhenti di saat itu, ketika lulus pun kita akan memaintain alumni kita melalui program alumni dan networking ya, salah satu contohnya seperti acara talk show sebelum ini nih, gitu. Jadi kita berkolaborasi bersama para alumni. Nah, berikut merupakan kriteria Sinergi. Jadi kalau misalnya kalau saya mau join Sinergi, apa sih kriterianya? Nah, yang pertama foundernya merupakan warga negara Indonesia atau WNI atau co-foundernya lah ya. Nah, terus udah gitu syaratnya wajib sudah berbadan hukum di Indonesia, tahap pendanaannya di seed sampai series A, mempunyai produk teknologi yang inovatif, serta memiliki komitmen mengikuti seluruh rangkaian program kita sampai selesai. Nah, tadi pengenalan Sinergi Accelerator secara general kan sudah, informasi mengenai program dan kriteria batch 5 juga sudah. Nah, sekarang kita pengen share juga nih ke Bapak Ibu serta rekan-rekan startup semuanya supaya memiliki gambaran secara visual program Sinergi itu seperti apa. Nah, ini pada gambar yang sebelah kiri itu ada kick off yang dimana seperti yang Bapak Ibu ikuti ya, hopefully kita next-nya juga bisa kita laksanakan secara offline. Kemudian juga kita mengajak rekan-rekan startup untuk visit ke company-nya kita supaya bisa belajar langsung nih dengan rekan-rekan BCA. Terus udah gitu ada di sebelah kanan saya nih yang terakhir itu ada deal flow atau business matching. Itu ya yang tadi sempat saya mention ya, itu bisnis kita memperkenalkan dengan bisnis unit kita ataupun partner ataupun VC, kurang lebih seperti ini. Nah, kita juga beralih nih untuk cuplikan selanjutnya, ini merupakan cuplikan workshopnya kita dengan para pakar, tapi nggak cuma itu karena pandemi ya, jadi kita harus move ke webinar, walaupun dilaksanakan secara online, tapi workshopnya tetap berjalan secara interaktif. Nah, meningkatkan kualitas program kita melalui one-on-one mentoring, ini juga disesuaikan ya dengan waktu, kebutuhan, atau goal dari para startup. Jadi ketika kalian mengisi assessment, itu kita akan menggali nih kebutuhan dari startup kalian seperti apa, goal-nya seperti apa,
Terus dari itu kita akan berusaha mencarikan mentor lah yang sesuai dengan kebutuhan dari kalian. Untuk waktunya sendiri bisa di-adjust karena kan one-on-one mentoring bersifatnya seperti itu. Kemudian ada internal demo day. Nah ini hopefully juga kedepannya kita bisa melaksanakan ini kembali. Tapi karena pandemi kita beralih ke virtual demo day. Kita mengundang BCA Group, partner venture capital, tadi media juga, kita open to public. Puji Tuhan juga responnya sangat positif nih. Yang hadir pada demo day yang terakhir kemarin itu lebih dari 1.000 orang. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari media coverage Synergy Accelerator juga. Nah, ini menurut kami adalah poin plus juga ya untuk rekan-rekan startup dalam mengekspos startup kalian melalui beberapa liputan media partnernya BCA. Oke, nah ini juga mohon maaf jika ada Bapak Ibu speaker Synergy juga nih, kalau wajahnya tidak ada di sini. Berikut ini adalah tampilan wajah-wajah ya, speaker yang memberikan insight kepada startup Synergy, ataupun biasanya kita juga open to public untuk mengedukasi publik juga. Kemudian ini juga ada mentor juga, sorry juga kalau misalnya ada beberapa wajah mentor yang tidak dimasukkan ke dalam sini karena keterbatasan tempat. Terima kasih juga karena telah mensupport dan mendukung nih startup-startupnya sehingga bisa lebih berkembang lagi. Oke, dan ini juga adalah cerita sukses story dari beberapa startup. Salah satunya mungkin mendapatkan pendanaan ataupun proyek yang besar ya. Okay, so what are you waiting for? Let's join to our program and accelerate with Synergy. Nah, caranya gimana sih? Gampang banget. Kalian cukup daftarkan startup kalian, tinggal scan QR code yang ada pada layar kalian ini, atau kalian juga bisa klik link pada web browser kalian di bit.ly/daftar Synergy B5, seperti itu. Oke, kurang lebih pemaparan saya seperti itu. Jika ada hal yang masih pengen ditanyakan, nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Tapi untuk mengikuti keseruan program dan informasi terupdate mengenai Synergy Accelerator, bisa nih kunjungi di websitenya kami di synergy.id ataupun di Instagramnya kami di @synergy.accelerator. Terima kasih. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Oke, nah itu dia teman-teman penjelasan dari program Synergy Accelerator Batch 5. Luar biasa nih ya, ada berbagai benefit yang bisa diperoleh oleh startup Bapak Ibu sekalian, seperti mentoring, workshop, webinar, lalu ada akses juga ke ekosistem grup BCA, lalu juga startup Bapak Ibu berkesempatan untuk berkolaborasi dengan grup BCA, lalu juga ada peluang investasi, dan juga yang tidak kalah penting adanya exposure media. Nah, untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait program Synergy Accelerator Batch 5, sekarang saatnya kita memasuki sesi Q&A ya. Nah, untuk sesi Q&A ini saya mau mengundang kembali Bapak Erik Sunarta selaku leader dari tim Synergy. Oke, halo Pak Erik dan Bu Clarissa. Yap. Sekarang kita mau ke sesi Q&A nih ya. Ini kalau aku lihat udah ada beberapa juga yang bertanya di kolom chat. Oke, mungkin aku scroll dulu ya. Nah, ini ada yang pertama dari Pak Rizky ya. Pertanyaannya adalah di kolom chat. Apakah program ini hanya berlaku pada startup di Jakarta saja atau seluruh Indonesia? Itu satu, di Jakarta aja atau seluruh Indonesia. Yang kedua, benefit apa saja yang didapatkan oleh startup jika bergabung dengan program ini, serta pembekalan apa saja yang nantinya didapatkan oleh startup. Nah, mungkin Bu Clarissa boleh menjawab, apakah Jakarta saja nih, sama programnya itu apa aja sih? Gitu. Oke, nah kalau misalnya untuk ini karena bersyukur lagi ya kembali lagi dari pandemi ini bukan hanya sisi negatifnya aja tapi ada sisi positifnya. Kita seluruh rangkaian program kita dilaksanakan secara daring atau online atau virtual gitu ya. Jadi tidak hanya terbuka untuk startup yang ada di Jakarta, kita membuka di seluruh Indonesia. Jadi startupnya mau dari misalnya dari Papua atau misalnya dari Aceh itu juga silakan untuk bergabung kayak gitu. Nah, yang kemudian tadi untuk programnya ya, ada apa aja ya? Benar? Benefit apa saja yang didapatkan oleh startup? Oke, benefitnya yang pertama itu juga rekan-rekan bisa mendapatkan exposure media, karena kita juga ada kerjasama.
Terus udah gitu rekan-rekan startup bisa mendapatkan learning juga tuh ya. Tadi yang seperti udah saya mention ada one-on-one mentoring and tracking juga. Terus udah gitu ada webinar, ada workshop. Terus udah gitu ada potensi investment juga serta akses dan networking ke tentunya ekosistemnya BCA seperti itu. Tapi nggak cuma terhenti di situ, kita juga akan mengenalkan kalian ke partner juga ataupun visi lainnya seperti itu ya. Apakah sudah cukup menjawab? Ya, semoga cukup menjawab ya Pak Rizky ya. Jadi mungkin tadi juga sudah dibahas tuh ya di sesi talk show bahwa dengan berkolaborasi dengan corporate itu pastinya bisa memberikan dampak yang positif nih ya bagi startup Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin selanjutnya aku coba ke yang raise hand nih ya. Ada dari Ibu Rachel ya, kalau saya tidak salah. Ibu Rachel mungkin mau langsung bertanya, silakan. Boleh open mic atau open cam juga memungkinkan. Ya, halo. Oke, halo Bu. Silakan Bu Rachel. Iya, makasih kesempatannya, Kak. Jadi saya ingin bertanya, untuk membangun startup ini, kira-kira ide dan kreativitas seperti apa untuk kita bisa berkembang di bidang startup atau kewirausahaan. Kemudian kan tadi disebutkan banyak sekali benefitnya. Nah, kira-kira kalau misalnya untuk mahasiswa yang mungkin masih minim dengan ide atau tidak memiliki ide untuk membuka startup, apakah ada bimbingan dari pihak BCA sendiri dan gimana caranya mengikuti pelatihan tersebut? Selain pelatihan, apakah ada permodalan yang diberikan dan gimana kita bisa mengelola atau mengatur keuangan baik dari investasi maupun modalnya sendiri. Terus pertanyaan terakhir saya, saya mau tanya, kalian startup itu kan harus memiliki research market juga ya. Gimana caranya kita melakukan research market agar riset market kita itu berjalan dengan lancar. Gimana dengan tantangannya sendiri ketika kita membangun startup itu? Mungkin itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Rachel pertanyaannya. Mungkin kita coba, tadi coba saya pilih ya pertanyaan dari Ibu Rachel. Mungkin saya ambil yang terkait program nih ya. Tadi Bu Rachel bertanya kalau masih di tahap kuliah nih Bu Clarissa, Pak Erich, gimana sih sebenarnya bisa nggak sih ikutan program ini gitu ya. Lalu tadi bagaimana cara ngikutinnya, sama apakah ada pendanaan seperti itu. Mungkin Bu Clarissa bisa bantu jawab. Oke, saya akan jawab terlebih dahulu, tapi mungkin jikalau ada kurang Pak Erich boleh menambahkan ya. Jadi untuk Bu Rachel sendiri, ini mungkin lebih case-nya ke incubator kali ya Bu, lebih cocoknya. Karena kenapa? Tadi sempat yang Ibu Rachel mention, bahwa ini kan masih berupa, oke baru ada ide atau mungkin baru mau pengembangan ya. Nah untuk akselerator sendiri, bedanya dengan incubator, di mana ini adalah proses kelanjutan nih dari incubator. Jadi kalau di incubator itu adalah penggodokan secara matang konsep, ide, kayak gitu ya, sampai minimal jadi produknya dulu. Nah, nanti proses pengembangan lanjutnya akan masuk ke tahap akselerator, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau yang sedang dihadapi Bu Rachel ini kayaknya agak kurang cocok untuk masuk ke dalam program akselerator. Tapi nggak apa-apa Bu, namanya juga membangun bisnis dan startup juga maksudnya kan ya perlu dari awal juga ya. Nah ini mungkin bisa belajar dari para startup yang memang sudah cukup mature seperti tadi sering, ya seperti yang Ibu Rachel lakukan saat ini maksudnya untuk brainstorming, datang ke webinar ataupun workshop, itu juga akan membantu mindset serta ya pola pikirnya juga ya Bu, jadi bagaimana harus mengembangkan startupnya seperti itu. Nah kemudian kalau dari pembekalan di BCA sendiri, karena akselerator ini kita mencari startup yang memang sudah mempunyai produk live atau sudah mempunyai traction atau revenue gitu, atau udah ada customer-nya lah seperti itu. Nah kalau untuk pembekalannya sendiri, untuk incubator untuk saat ini belum ada. Jadi mungkin ya bisa kayak research dulu atau mungkin ikut webinar-webinar yang lainnya.
Tapi untuk research marketnya sendiri, bagaimana kayak kita mencari nih, ini apakah segmennya sesuai dengan usahanya kita atau bidang lininya kita. Ini kita balik lagi Bu, seperti apa goal yang kita tetapkan dulu di awal segmen ketika kita membangun suatu startup atau usaha. Ini goalnya kita mau bawa ke arah mana, segmennya kurang lebih yang udah kita tentukan itu seperti apa. Nah, pelan-pelan dari situ, misalnya contoh segmennya, kayaknya saya mau bangun kayak e-learning deh, atau misalnya untuk anak-anak SMA. Nah, berarti kan itu lebih ke anak-anak SMA atau SMK sederajat ya. Nah, itu mungkin bisa sosialisasi ke sekolah-sekolah, kayak gitu Bu. Ataupun misalnya ya bisa brainstorming juga, apakah setelah tahap ini kita bisa lanjut nggak ya ke tahap selanjutnya, misalnya brainstormingnya setelah dari tahap anak-anak sekolah sederajat, kita kembangin bisnis kita, bisa nggak ya kita merangkul juga nih anak-anak kuliah, misalnya seperti itu. Kurang lebih sih seperti itu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan lainnya dari Pak Erik? Tadi udah terjawab ya. Jadi kita fokusnya lebih ke, jadi buat teman-teman kan ada incubator, ada accelerator ya. Kalau sinergi kita lebih ke accelerator. Jadi yang saya tangkap tadi, Bu Rachel, lebih ke incubator kali ya, karena masih early, masih ideation. Jadi sepertinya belum cocok untuk program kami. Tapi nggak perlu khawatir, di luar program accelerator kami juga rutin mengadakan sinergi event. Ya, jadi biasanya 1 atau 2 minggu sekali kita ada event, itu open to public, dan kita selalu undang para pakar, jadi bisa mendapat banyak tambahan ilmu lah di situ, kalau memang nanti rencananya mau bikin startup. Thank you. Betul, betul. Jadi mungkin untuk Ibu Rachel dan mungkin para hadirin sekalian di sini ada yang masih belum punya startup nih, tapi pengen. Nah, sebenarnya bisa tuh dengan ikutan program incubator dulu, baru nanti kalau startupnya sudah mature gitu ya, sudah punya produk, sudah punya traction, nah join deh ke Synergy Accelerator. Ya. Oke, Dan info eventnya ada di website kita ya, Clara. Ya, Pak Erik. Untuk info eventnya nanti bisa dilihat di Instagram Synergy Accelerator ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin aku coba kembali lagi ke kolom chat ya, Bapak Ibu, supaya lompat-lompat nih ya, biar adil ya. Oke, ini ada dari Pak Hendra. Pak Hendra ini mau bertanya, misalnya sudah lolos tahapan seleksi gitu ya. Nah, nanti yang mengikuti mentoring dan webinar dan tadi semua program itu ya, Bu Farisa, apakah hanya bisa CEO-nya saja atau gimana nih, Bu? Oke, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Jadi perihal ini enggak, jadi nggak cuma CEO-nya doang atau co-founder-nya doang, atau foundernya aja, tapi kita juga open nih, jadi tergantung biasanya materinya kita mengangkat tentang HR, mungkin HR di bagian startup-nya Bapak bisa join, atau mungkin kali ini kita mengangkat tema tentang founders nih, nah nanti mungkin bisa dicocokkan sih sebenarnya dengan temanya juga, gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, apakah semua karyawan saya di startup saya ini boleh join? Itu boleh banget, kita memang open juga. Ya, biasanya nanti bisa diatur aja ya, dari startup yang sudah terima itu, siapa nih yang bisa join one-on-one mentoring, yang bisa join webinar, dan lain sebagainya. Oke, semoga menjawab ya, Kak Hendra. Nah, saya kembali lagi ke yang raise hand, ini ada Bapak Yanuar ya, Bapak Yanuar, boleh open mic? Gimana, sudah Ya, oke belum nih koneksi internetnya? Terdengar dengan jelas sebelumnya? Jelas Pak, boleh silakan Baik. pertanyaan. Saya ingin bertanya ke Kak Clarissa. Apa saja keunggulan yang diberikan di dalam program Sinergi Accelerator dibandingkan program-program yang serupa yang diselenggarakan oleh institusi lainnya? Lalu, apakah ada program konsultasi khusus antara kita sebagai pesertanya dengan mentor kita di luar program pelatihan ini, Kak? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, jadi mungkin saya coba rangkum. Keunggulan apa aja sih Bu Clarissa di program Synergy Accelerator ini dibandingkan program Accelerator di luar sana? Mungkin itu bisa dijawab dulu Bu Clarissa. Oke, kalau perihal keunggulan, kita membuka akses dan potensi untuk berkolaborasi nih Pak Yanuar ke dalam ekosistemnya BCA. Seperti itu sih paling yang benar-benar paling membuat kita berbeda ya dibanding dengan program akselerator lainnya. Nah, untuk lanjut mungkin ke pertanyaan keduanya ya. Untuk pertanyaan keduanya,
Apakah ada konsultasi khusus antara peserta Synergy Accelerator dengan mentor kita di luar program pelatihan ini? Mungkin tadi ini bisa dibahas dengan yang tadi one-on-one mentoring itu ya, Bu Clarissa ya. Mungkin boleh dijelasin nggak sih sebenarnya one-on-one mentoring itu apakah hanya dengan pihak BCA atau bagaimana tuh Bu Clarissa? Oke, untuk one-on-one mentoring sendiri sebenarnya kita akan membantu meng-hire sih. Kita akan meng-hire benar-benar mentor yang sesuai nih dengan vertical focus dari startupnya Pak Yanuar, misalnya seperti itu ya. Nah, untuk diskusi di luar dari one-on-one mentoring, ini tergantung kesepakatan dari Pak Yanuar ataupun mentor tersebut. Seperti itu, dari kami tidak ada pembatasan, misalnya di luar dari program kami, kalian tidak boleh melakukan diskusi dan lain-lainnya. Itu enggak, Pak, karena memang mayoritas dengan adanya program mentoring ini itu membangun menambahlah networking seperti itu. Nah, kalau misalnya one-on-one mentoringnya sendiri, ini kita akan carikan memang sesuai dengan kebutuhan dari startupnya Pak Yanuar. Jadi makanya ketika kita memberikan form assessment yang harus dilengkapi oleh startup ketika mau join ke dalam program ini, itu memang agak sedikit banyak ya pertanyaannya. Tapi itu merupakan pertanyaan-pertanyaan detail nih terkait dengan startupnya supaya apa ya kita bisa achieve nih goal apa sih atau ekspektasi apa sih yang sebenarnya Pak Yanuar ini ingin achieve melalui programnya Synergy. Apa sih yang kita bisa bantu buat startupnya Pak Yanuar ini untuk bisa lebih berkembang lagi seperti itu. Begitu. Jadi untuk pemberian programnya juga kami tidak menyamaratakan gitu ya kepada semua member Synergy Accelerator, karena kan kebutuhan setiap startup dengan beda-beda line of business kan juga pasti kebutuhannya berbeda ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan sesuaikan, kita sudah berikan nanti form evaluasinya ya kalau nggak salah namanya. Assessment. Form assessment-nya nanti diisi dengan baik-baik Bapak Ibu, nggak usah buru-buru, disesuaikan dengan kebutuhan startup-nya. Nah nanti dari hasil form assessment itu bisa kita analisa lagi sebenarnya kebutuhannya apa sih untuk startup Bapak Ibu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Pak Erich dan Bu Clarissa, sayang sekali kita sudah ada di penghujung acara nih ya. Jadi untuk Q&A session sore ini juga seharusnya saya tutup. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, untuk semua pertanyaan terkait program Synergy Accelerator itu dapat ditanyakan melalui akun Instagram official-nya Synergy Accelerator di @synergy.accelerator. Nah, nanti di situ bisa langsung menggunakan fitur direct message-nya, Bapak Ibu. Boleh langsung ditanyakan di sana. Apapun nih, kalau masih bingung, masih ada yang kurang jelas, atau mau lebih diperdalam lagi pengetahuan Bapak Ibu terkait Synergy Accelerator, boleh banget langsung aja kunjungi Instagram Synergy Accelerator dan langsung ke direct message-nya ya, Bapak Ibu. Itu sudah ada dikirimkan juga di kolom chat. Oke, sekali lagi terima kasih ya kepada Bapak Erich dan Ibu Clarissa. Terima kasih. Thank you. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara, tapi sebelum itu mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mengisi form feedback melalui link bit.ly/evaluasi sinergi, atau bisa juga nih langsung di-scan ya QR code-nya yang sudah ada di layar Bapak Ibu sekalian. Mohon bantuannya jika memang ada komentar, saran, maupun kritik agar sekiranya dapat bermanfaat untuk event atau program kami ke depannya. Nah, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan e-certificate juga bisa didapatkan dengan mengisi form feedback ini ya Bapak Ibu. Oke, dengan berakhirnya event kick-off ini, Synergy Accelerator Batch 5 resmi dibuka. Bapak Ibu sudah bisa mendaftarkan startup melalui link yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, bit.ly/daftar Synergy B5, atau scan QR code yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, untuk langsung mendaftar ke Synergy Accelerator Batch 5. Kami tunggu nih ya startup Bapak Ibu semua untuk join di Synergy Accelerator Batch 5. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di event kick-off sore ini, yang sudah semangat dan sudah setia mengikuti rangkaian acaranya dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Semoga acara hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan pastinya kami tunggu startup Bapak Ibu untuk daftar ya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada moderator, para speaker, dan pihak BCA yang telah membantu terselenggaranya acara hari ini. Saya Clara, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Untuk event lainnya terkait Synergy Accelerator, dapat dilihat di Instagram @synergy.accelerator.
Sampai jumpa di event selanjutnya. Stay happy and let's accelerate with synergy. Selamat sore.